Shalom, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Saat ini kami akan memaparkan materi tentang sistem kardiovaskuler, lebih tepatnya tentang epinefrin. Selamat menyaksikan. Berikut adalah nama-nama anggota beserta NIM. Oke, kita masuk untuk definisi damma generik dan juga nama patennya. Definisinya sendiri, epinefrin atau biasa dikenal sebagai adrenalin merupakan neurotransmitter dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Nah, epinefrin sendiri bisa dipakai sebagai obat di dalam situasi medis darurat. Situasinya sendiri yaitu dalam mengatasi reaksi alergi berat atau anafilaksis, mengatasi henti jantung dan juga serangan asma. Nah, kemudian untuk nama generiknya adalah epinefrin. Nama patennya ada 4, yaitu Adrenaclick, Simjp, EpiPen, dan Avip. Golongan dan klasifikasi obat epinefrin termasuk dalam golongan obat yang disebut adrenergik atau obat adrenergik. Adrenergik adalah obat yang mempengaruhi sistem saraf simpatis atau memiliki efek yang mirip dengan neurotransmitter alami epinefrin atau adrenalin. Epinefrin biasanya digunakan dalam pengobatan kondisi seperti syok anafilaksis atau untuk merangsang jantung dalam keadaan darurat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gambar sediaan epinefrin. Yang pertama, ada epinefrin inhaler berfungsi untuk meredakan sementara gejala ringan pada tusuk pernapasan. Epinefrin inhaler digunakan dengan cara dihirup. Kemudian yang kedua ada epinefrin anafilaksis, berfungsi untuk pengobatan darurat reaksi alergi yang berhubungan dengan sengatan atau gigitan serangga, makanan, obat-obatan, dan alergi lainnya. Anafilaksis digunakan dengan diinjeksikan di insulin muskular dan subkutan. Yang ketiga ada epinefrin rekonstitusi yang merupakan lanjutan 1 mg per mililiter dapat diinjeksikan dengan silinder yang sesuai untuk membuat larutan infus IV berkelanjutan. Misalnya dextrosan 5%. Kemudian yang keempat ada epinefrin sintase yang diinjeksikan melalui intravena dan intravenous. Demikian 4 gambar sediaan epinefrin. Kemudian di sini ada beberapa indikasi. Yang pertama, obat epinefrin digunakan sebagai stimulan untuk mengatasi cardiac arrest, yang biasa kita sebut juga dengan henti jantung, terutama pada pasien kardiovaskular. Kemudian yang kedua, obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi shock kardiovaskular dengan cara meningkatkan tekanan darah dan mempertahankan aliran darah ke ventrikel. Kemudian obat ini harus segera diberikan setelah adanya gejala anafilaksis yang timbul untuk mencegah komplikasi serius yang mengancam jiwa. Kemudian kontraindikasi. Nah, ada beberapa kondisi di mana tidak direkomendasikan untuk obat epinefrin ini dikonsumsi karena dapat memperburuk kondisi tersebut. Misalnya, kardiomyopati hipertrofik, kemudian aritmia jantung, khususnya obat epinefrin seperti fibrilase atrium dan putar atrium. Kemudian juga tidak disarankan untuk hipertensi karena obat epinefrin itu sendiri dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang terakhir di sini kondisi kardiopulmoner. Tidak direkomendasikan pada kondisi kardiopulmoner serius seperti gagal jantung dan gagal paru karena dapat memperburuk kondisi tersebut. Epinefrin bekerja dengan melemaskan otot-otot saluran pernapasan serta meningkatkan tegangan pada pembuluh darah, kerja jantung, meningkatkan tekanan darah, membuka jalur nafas, dan meredakan ruam. Adapun efek samping dari penggunaan epinefrin pada sistem kardiovaskular adalah yang pertama, aritmia. Aritmia merupakan gangguan pada irama jantung yang ditandai dengan detak jantung tidak teratur. Yang kedua adalah nyeri dada. Yang ketiga hipertensi, palpitasi, jantung berdebar-debar, kecemasan, keringat berlebih, pingsan, dan kejang. Efek samping yang lebih sering muncul adalah berdebar-debar, hipertensi, palpitasi, kecemasan, dan keringat berlebih. Dan efek samping yang lebih serius dari penggunaan epinefrin dapat menyebabkan pingsan dan kejang.
Selanjutnya, farmakodinamik. Bekerja melalui reseptor adrenergik di berbagai jaringan tubuh. Mekanisme kerjanya melibatkan interaksi dengan reseptor alfa adrenergik dan beta adrenergik. Efek utamanya termasuk yang pertama itu inotropik positif, yaitu meningkatkan daya kontraksi otot jantung. Yang kedua, kronotropik positif, yaitu mempercepat kontraksi miokard. Yang ketiga, vasokonstriksi, yaitu menyempitkan pembuluh darah atau bekerja pada reseptor alfa adrenergik. Selanjutnya, farmakokinetik. Epinefrin dapat diberikan secara intravena, subkutan, atau intramuskular. Absorpsi cepat setelah pemberian subkutan atau intramuskular. Metabolisme terutama di hati dan jaringan lainnya. Eliminasi melalui urin. Yang selanjutnya yaitu dosis dan cara pemberian obat epinefrin. Obat ini hadir dalam bentuk injeksi dengan dosis 1 mg per 1 ml. Inilah dosis berdasarkan kondisi kesehatan yang harus diatasi. Yang pertama yaitu asma akut. Aturan dosis epinefrin untuk asma akut sesuai dengan usia pasien, yaitu yang pertama dewasa. Untuk dewasa, gunakan larutan dengan perbandingan 1:1000 sebanyak 0,3 sampai 0,5 ml. Dosis diberikan melalui suntikan di otot atau intramuskular atau bisa juga di bawah kulit atau subkutan. Yang kedua, untuk anak-anak, gunakan larutan dengan perbandingan 1:1000 sebanyak 0,01 ml per kilogram berat badan. Dosis maksimal 0,5 ml. Pemberian dosis melalui suntikan intramuskular atau subkutan. Yang kedua yaitu shock anafilaksis akibat reaksi alergi. Dosis epinefrin untuk menangani shock anafilaksis yang pertama untuk dewasa, berikan di intramuskular sebagai larutan dengan perbandingan 1:1000 sebanyak 0,5 ml. Ulangi setiap 5 menit sampai gejala mereda. Untuk pemberian suntik melalui infus, dosisnya sebanyak 0,5 mg, untuk larutan sebanyak 5 ml dengan perbandingan 1:10.000. Pengaturan infus dengan kecepatan lambat 100 mikrogram per menit. Hentikan penyuntikan bila respon pasien membaik. Selanjutnya, dosis untuk anak-anak yaitu suntikan melalui intramuskular maupun suntikan ke infus. Dosis berdasarkan usia dan berat badannya. Biasanya sebesar 10 mikrogram per kilogram. Untuk special precaution, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu cara penggunaan. Cara penggunaan obat epinefrin adalah dengan menyuntikannya di bawah kulit atau ke dalam otot. Jangan menyuntikkan epinefrin ke pembuluh darah atau otot pada bokong. Suntikan hanya di bagian otot luar paha. Jika tidak sengaja menyuntikkan obat ke tangan atau kaki, dapat menyebabkan hilangnya aliran darah sehingga mati rasa. Yang kedua yaitu dosis yang tepat. Epinefrin memiliki dosis yang sangat spesifik. Dosis yang terlalu rendah dapat tidak efektif, sedangkan dosis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan efek samping serius seperti hipertensi, aritmia jantung, dan tremor. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Epinefrin harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Terpapar panas, sinar matahari langsung dapat menyebabkan epinefrin rusak. Yang keempat yaitu penggunaan pada kehamilan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mengkategorikan epinefrin ke dalam kategori C, yang artinya studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping pada janin dan tidak ada studi terkontrol pada ibu hamil. Yang kelima yaitu alergi. Epinefrin juga dapat memicu reaksi alergi sehingga tidak boleh dipakai sembarang. Pemakaian epinefrin dalam kondisi darurat perlu dipantau secara ketat. Yang keenam yaitu efek samping. Efek samping yang dapat timbul dari penggunaan obat ini adalah pandangan mata kabur, angina, palpitasi, kebingungan, sakit kepala, pusing, mual, muntah, dyspnea, dan gelisah. Oke, selanjutnya kita masuk pada indeks keamanan kehamilan. Berdasarkan yang telah kelompok kami dapatkan, studi pada manusia yang memeriksa penggunaan epinefrin selama kehamilan itu sangatlah terbatas karena hal ini dianggap tidak etis. Tetapi data yang tersedia tidak menunjukkan adanya peningkatan risiko cacat lahir atau masalah kesehatan lainnya. Ketika ibu hamil mau mengonsumsi obat epinefrin, harus
perhatikan beberapa hal dan hal ini juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Karena seperti yang tertera di PowerPoint ini, obat ini dapat menyebabkan vasokonstriksi uterus, penurunan aliran darah uterus, dan anoksia janin. Kemudian penggunaan obat ini harus dihindari selama tahap kedua persalinan karena obat ini dapat menghambat kontraksi spontan akibat oksitosin pada rahim manusia hamil dan dapat menunda kala 2 persalinan. Oke, jadi yang terakhir yaitu nursing consideration. Jadi yang pertama, pastikan untuk menilai suara paru-paru pasien, tekanan darah, denyut nadi selama terapi, dan pantau nyeri dada pasien. Yang kedua, pastikan memberitahukan pasien untuk tidak menggunakan stimulan apapun yang mengandung epinefrin, termasuk kopi, dan harus mengonsumsi cukup cairan dan berkumur setelah menghirup jika epinefrin nebulasi digunakan. Yang ketiga, sebaiknya tidak diberikan melalui jalur sentral karena dapat menyebabkan nekrosis kulit. Yang keempat, sebaiknya hanya diberikan secara perifer saat jalur lain sedang dipasang. Dan yang terakhir, jika nekrosis kulit terjadi pada pasien, epinefrin harus dihentikan. Berikut adalah sumber-sumber atau referensi yang kami pakai. Oke, itu saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.